Shalom, apa kabar? Pagi hari yang ini, indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi kepada teman-teman sekalian. Oke. Kisah Para Rasul 21, Kisah Rasul 21 ayat 10-14. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Bunuh saya dulu, inilah merupakan judulnya. Pendeta Neri Payage adalah salah satu dari gembala sidang di Wamena. Ia menerima bantuan untuk menanggulangi kekurangan makanan bagi pengungsi yang ditampung di gerejanya akibat kerusuhan yang terjadi September 2019 lalu. Ia adalah warga asli Papua. Memang ada juga gereja-gereja lain yang ikut membantu menangani pengungsi dalam situasi krisis itu. Saya ingin menceritakan apa yang diceritakan oleh pendeta Neri Payage kepada saya. Kejadian yang sangat menegangkan. Ada 241 orang pendatang yang mengungsi di gerejanya. Mereka terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak. Dan di dalamnya ada juga beberapa seorang muslim, saudara yang muslim, yang mencari perlindungan ke gerejanya. Siang itu pendeta Neri sudah diinfokan bahwa orang-orang akan datang untuk menuntaskan kemarahan mereka dengan membunuh para pendatang yang sekarang berlindung di gerejanya. Para pendatang ini dianggap telah menghina warga asli Papua yang konon peristiwanya berawal dari sebuah sekolah di sana. Pendeta Neri menghadapi langsung ancaman pembunuhan itu. Massa datang dan membawa parang dan meminta dengan sopan kepada pendeta Neri agar menyingkir dari pintu gereja yang dijaganya. Pendeta Neri berkata, "Tidak, ini gereja. Kalian jangan menumpahkan darah dalam gereja. Saya pendeta di sini." Sembari membentangkan tangannya menghalangi massa untuk masuk ke dalam gereja, ia berkata, "Jangan coba-coba ganggu mereka. Kamu bunuh saya dulu jika mau mengganggu mereka." Sekali lagi mereka minta izin untuk masuk ke dalam gereja. Tetapi pendeta Neri tetap menolak. Maka mereka bergerak ke lapangan di depan gereja dan mulai menari-nari tarian persiapan peperangan. Kemudian mereka mulai bergerak mendekati pendeta Neri dan menyisipkan parang-parang mereka di bawah lengan pendeta Neri yang terentang menghalangi pintu gereja. Pendeta Neri sudah hampir pingsan membayangkan jika massa masuk ke dalam gereja. Ia bertahan dengan sekuatnya dan massa mungkin karena melihat tekadnya untuk menghalangi mereka begitu kuat, akhirnya mereka mundur. Ada banyak di antara kita yang berani mati. Di dekat kantor Mansor, ada beberapa kelompok preman. Sebagian dari mereka adalah orang Kristen juga. Mereka berani mati hanya untuk memperebutkan lahan parkir. Sekalipun kita tidak menyandang sebutan preman, tapi banyak juga di antara kita yang berani mati demi pekerjaan kita. Ada yang bekerja di lautan lepas sebagai nelayan. Ada yang masuk ke lubang-lubang penggalian tambang. Ada yang berprofesi sebagai petinju. Ada juga yang mempertaruhkan nyawa mereka sebagai pemelihara binatang buas. Atau setidaknya ada yang bekerja di kantoran, namun lupa waktu istirahat, lupa waktu minum. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mempertaruhkan nyawa kita untuk kebenaran atau demi memberitakan Injil? Doa, memang benar Tuhan, kami lebih berani mati untuk membela kepentingan pribadi kami daripada membela kebenaran dan Injil-Mu. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk apa Anda berani mati menunjukkan itu, disitulah sebenarnya hatimu berada. Untuk apa Anda berani mati menunjukkan disitulah sebenarnya hatimu berada. Luar biasa dari renungan hari teman-teman. Saya juga rindu membagikan Amsal 21 ayat 3.
Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bahanlah kai si adil dengan benar. Senangan ia ke Tuhan, asangkan maba persembahan manbana. Jadi kita selalu dituntut untuk adil. Karena adil itu lebih daripada persembahan korban gitu. Proverbs 21 part 3. To the justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sacrifice itu merupakan korban, persembahan. Itu lebih daripada, kalau kita melakukan adil, itu lebih daripada korban. Bayangkan teman-teman, adil dan benar. Contohnya apa? Kita menyediakan waktu untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk belajar, bekerja, memasak, mempedulikan orang tua. Contoh sederhana yang sudah saya lakukan itu memvideo callkan orang tua saya 3 kali sehari gitu. Dulu saya nggak pernah melakukannya gitu. Tapi semenjak COVID ini saya juga ngambil sisi positif. Saya bisa video call tiap jam 7 pagi, jam 2 siang, jam 6, jam 7 malam gitu. Kiranya ini firman Tuhan yang bisa saya berikan. Tuhan memberkati. Haleluya.